Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Fialdi dengan BP 24.136.00175 dari Fakultas Hukum. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memaknai Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan HAM di Indonesia. Pembahasan ini difokuskan pada bagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara, khususnya dalam menjatuhkan sanksi pidana yang menyentuh hak kekayaan dan kebebasan individu. Pembahasan ini saya mulai dengan menjelaskan posisi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Di Indonesia, perlindungan HAM bukan sekedar nilai moral, melainkan telah menjadi amanat konstitusional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam konteks penegakan hukum, negara memiliki kewenangan yang sangat besar untuk membatasi hak individu, terutama melalui pemidanaan, penyitaan aset, dan pemenjaraan. Tanpa batasan yang jelas, kesewenangan melahirkan kesewenang-wenangan atau abuse of power. Dari latar belakang inilah, Pasal 19 Undang-Undang HAM menjadi norma pengaman yang melindungi dua hak fundamental, yaitu hak atas kekayaan dan hak atas kebebasan fisik. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pasal 19 tidak dapat diposisikan sebagai norma biasa. Pasal ini memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena berfungsi sebagai standar kemanusiaan bagi seluruh sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia. Setiap ketentuan pidana, termasuk dalam KUHP maupun Undang-Undang Pidana Khusus, harus tunduk pada batasan yang ditetapkan Pasal 19. Secara filosofis, Pasal 19 merupakan perwujudan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Pasal ini menolak pemidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan dan menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah rehabilitas dan pemulihan, bukan penghancuran martabat manusia. Dengan landasan tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada Pasal 19 ayat 1. Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa tidak ada kejahatan apapun yang boleh dihukum dengan perampasan seluruh harta kekayaan terpidana. Ketentuan ini secara tegas menolak hukuman ekonomi yang bersifat total dan destruktif. Dalam hukum pidana dikenal asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara beratnya perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Perampasan seluruh harta ada 3. 1. Menghilangkan hak terpidana untuk hidup layak. 2. Menghukum keluarga dan pihak yang tidak bersalah. 3. Bertentangan dengan tujuan rehabilitas. Dengan demikian, perampasan total jelas melanggar prinsip kemanusiaan. Pasal ini juga sejalan dengan keadilan restoratif karena terpidana tetap harus memiliki kemampuan ekonomi untuk bertanggung jawab dan kembali produktif di masyarakat. Oleh karena itu, hakim wajib membedakan secara tegas antara aset hasil kejahatan yang sah dirampas, aset sah dan fungsional yang harus dilindungi dengan kelangsungan hidup minimal. Selain perlindungan setiap hak atas kekayaan, Pasal 19 juga mengatur perlindungan terhadap kebebasan fisik. Perlindungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 2 yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara hanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban utang piutang. Ayat ini merupakan implementasi langsung Pasal 11 Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menolak praktik penjara utang. Pasal ini menegakkan pemisahan yang mutlak antara hukum perdata dan hukum pidana. Wan prestasi atau kegagalan membayar utang harus diselesaikan melalui mekanisme perdata, bukan melalui pemidanaan. Pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila
terdapat niat jahat seperti penipuan atau penggelapan. Dengan demikian, Pasal 19 ayat 2 berfungsi sebagai perlindungan terhadap kriminalisasi kemiskinan dan penyalahgunaan hukum pidana. Ketentuan ini membawa implikasi langsung terhadap praktik peradilan di Indonesia. Hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk cermat membedakan antara sengketa, perdata, dan tindak pidana. Putusan yang memenjarakan seseorang hanya karena ketidakmampuan membayar utang tanpa bukti niat jahat merupakan pelanggaran HAM oleh negara. Dalam perkara korupsi dan pencucian uang, Pasal 19 juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar upaya pemulihan aset tidak berubah menjadi hukuman yang tidak manusiawi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 1999 merupakan norma protektif fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Pasal ini memastikan bahwa pemidanaan tetap proporsional, hukuman tidak menghancurkan kehidupan seseorang secara total, martabat manusia tidak dihormati. Dengan demikian, Pasal 19 merupakan benteng konstitusional terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, sekaligus penegasan bahwa penegak hukum harus selalu berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.